Nah, udah ke MAB, kalau nggak tanya-tanya lebih jauh, nggak lengkap ya Pak ya? Pak, Makasih boleh ya. tahu nama lengkapnya Pak? Saya Keli Irwantono. Pak Keli, oke. Pak, sebenarnya MAB itu apa sih Pak sebenarnya? Dan emang sejak kapan hadir di Indonesia? Apa bedanya dengan SMK gitu? Wah, kalau saya bicara dulu MAB. Hmm. MAB, MAB itu adalah sebuah perusahaan singkatan sebenarnya. Jadi kita jadi brand. Tapi kalau dari sisi perusahaannya namanya PT Mobil Anak Bangsa. Nah, kita berdiri secara legal sejak 2017. Jadi kita ini sudah cukup lama. Jadi walaupun sebelumnya pada tahun 2016 atas prakarsa founder kita yaitu Pak Jenderal Muldoko, pada saat itu kita diberi tugas semuanya untuk melakukan riset dan development terhadap kendaraan listrik. Kemudian dalam perkembangannya akhirnya kita memilih transportasi umum berupa bus, dan secara treatment otomotif kita sudah melakukan beberapa kali prototipe yang kita keluarkan. Pertama di tahun 2017, kemudian prototipe kedua di tahun 2018, dan prototipe ketiga di tahun 2019. Yang akhirnya prototipe ketiga ini yang kita bawa ke Kementerian Perhubungan untuk dilakukan uji tipe, dan secara perizinan kita memperoleh izin pada tahun 2019, sehingga kita bisa melakukan produksi maupun penjualan secara komersil, yang mana kita mengikuti aturan di Indonesia. Kalau ditanya bedanya dengan SMK, jelas beda ya, karena kita nggak ada hubungan. Itu aja. Oke, Pak, terus kalau MAB ini secara perusahaan berarti ini swasta ya Pak? Jadi kita ini perusahaan swasta murni, ya, yang mana ya, investasinya 100% masih di Indonesia. Oke. Gitu, ya. Pak, terus apakah MAB ini hanya fokus sekarang ini pada bus atau emang sudah mencoba untuk bikin mobil pribadi atau motor? Oke, jadi memang yang tadi saya cerita dari awal itu, kita yang menjadi prioritas adalah kendaraan umum, yaitu bus. Kenapa bus? Karena semangat daripada dibentuknya perusahaan ini adalah kita mau mengurangi emisi, ya. Kita pengen nantinya anak cucu kita ke depan hidupnya sehat. Nah, ini yang jadi semangat dulu. Nah, kemudian fokus, kita tahu bahwa penyumbang cukup besar ini adalah di kendaraan umum. Itu sehingga awal mulanya kita fokus kepada kendaraan bus. Kemudian dalam perkembangannya teman-teman di bagian research and development terus melakukan R&D. Jadi tim kita ini cukup kuat menurut saya, tim R&D kita untuk terus melakukan riset. Salah satunya yang sudah kita keluar adalah motor, ya, motor listrik. Secara perizinan juga sudah lengkap, tinggal kita tunggu momentum untuk launching. Karena ini market ini kan pembelajarannya perlu manfaat dan juga kendaraan listrik ini manfaatnya seperti apa, ini teman-teman di Indonesia ini masih perlu pembelajaran yang cukup intensif terhadap pembelajaran mereka. Kemudian yang sedang kita kembangkan juga adalah kendaraan mobil untuk angkutan umum yang kecil, ya, di kawasan perkotaan, misalnya di kawasan perumahan. Jadi jaraknya cuma 50-60 kilo, itu yang sedang kita kembangkan. Tujuan kita semua cuma satu, yaitu kita pengen bangsa Indonesia ini menggunakan energi yang ramah lingkungan untuk kendaraannya. Sekarang udah berdiri dari 2017. Yeah. Sejauh mana ini langkah MAB Pak? Apakah emang sudah ada rencana ekspor atau baru Indonesia? Kalau Indonesia rencananya bakal kota mana aja sih Pak yang pakai MAB? Kan kalau lihat dari postingannya juga kemarin ada uji coba di Semarang dan sebagainya. Oke, jadi kita pengennya sebanyak mungkin dipakai dulu di Indonesia. Itu nomor prioritas pertama, karena memang semangatnya ini di Indonesia. Tetapi secara komersial kita juga punya cita-cita bahwa produk Indonesia perlu dong otomotif ini dikenal juga di dunia. Nah, memang kita lagi berupaya, tetapi kalau bicara prioritas saat ini adalah market dalam negeri dulu. Karena memang tujuan awal ini adalah kita ini maunya kalau bisa di seluruh, kalau ditanya tadi seluruh
tadi sebut kota Semarang, kita cita-citanya maunya seluruh provinsi, seluruh kota di Indonesia, gitu. Okay. Jadi prioritas pertama. Baru kita bicara market ekspor, karena kita percaya produk kita ini cukup berkualitas dan mampu bersaing. Kalau yang dalam waktu dekat Pak, MAB ini busnya bakal mengaspal di mana aja? Jadi ada beberapa perusahaan ya yang sudah membeli di tahun 2021 ini cukup menggembirakan, karena saya lihat perusahaan-perusahaan ini juga udah mulai concern terhadap masalah lingkungan, dan juga kita lihat perkembangannya bahwa masalah karbon dan sebagainya. Jadi ada beberapa perusahaan yang order cukup lumayan. Kemarin juga ada Rio Andalan Pulp and Paper, kemudian ada Python Energy, ada Kideco, dan kita sedang teman-teman di bagian sales dan business development, mereka terus memasarkan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di samping itu target juga kita juga berharap bus kita ini juga dilirik oleh operator bus di Transjakarta maupun di kota-kota lain. Lebih itu, Mas. Siap. Pak, terus sebagai karya anak bangsa, terus kalau tantangan terbesar kendaraan listrik utamanya bus di Indonesia itu apa sih Pak? Kendaraan listrik di Indonesia tantangan terbesar, orang masih melihat acquisition cost-nya masih mahal. Kenapa? Ya karena kita tahu komponen paling besar itu ada di baterai. Baterai ini belum punya pabrik di Indonesia. Jadi kita lihat langkah pemerintah Indonesia cukup bagus ya. Materialnya ada di Indonesia. Jadi dia mengundang investor-investor yang untuk investasi di baterai di Indonesia. Tujuannya adalah supaya mengurangi acquisition cost, harga lah saya bilang ya. Harga satu produk kendaraan listrik. Kalau listriknya Kalau listriknya sendiri nggak ada masalah ya Pak ya? Kalau listriknya tarifnya oke lah. Karena kita tahu kan sebenarnya dengan kendaraan listrik ini ya negara juga pasti diuntungkan. Kenapa? PLN ini kan banyak underutilized pada malam hari dan sebagainya. Tapi dengan adanya kendaraan listrik kan penerimaan negara dari listrik juga akan meningkat kan, kurang lebih begitu nanti. Gitu, Mas. Pak, kalau komponen MAB apakah semuanya dari Indonesia atau ada beberapa dari luar? Oke, saya jelaskan bahwa kita ini selalu terbuka kepada siapapun customer kita. Kita selalu cerita. Komponen kita ini kalau bicara secara komponen, kita tahu yang paling besar itu adalah baterai, mungkin sekitar 50-an% ya. Selain daripada baterai, ada baterai manajemen sistem, ada motor, ada axle. Ini yang bukannya ini yang belum ada di Indonesia. Mau atau tidak mau kita impor. Nah, di luar itu kita usahakan semua adalah dari Indonesia. Jadi kalau bicara mengandung lokal konten berapa persen, sekitar antara 38 sampai dengan 42% ini kita sudah lokal konten sudah ada. Dan ini kita comply dengan apa yang menjadi anjuran dari di peraturan presiden yang nomor 55, paling enggak di tahun 2019 sampai dengan 2022 minimal kan 35%. Nah itu kita sudah mengikuti aturan seperti itu. Nanti meningkat lagi ya, makanya kita ini berdoa ini supaya banyak pabrik baterai di Indonesia, supaya otomatis kita punya lokal konten meningkat signifikan. Lanjut Pak, terus terkait baterai, kan sekarang masih menggunakan baterai dengan charge gitu. Ke depan ada ini nggak sih Pak uji coba panel surya atau dan sebagainya seperti itu? Jujur aja belum ada, Mas ya. Jadi kita masih menggunakan pure kita ambil dari listrik ya, dari listrik bisa dari PLTU maupun PLN. Karena untuk panel surya memang kalau secara operasional pasti juga akan jauh lebih murah karena ngambil dari matahari. Tetapi memang investasi untuk panel surya ini kan cukup mahal sekarang ini. Ya kita ke depan melihat pasti itu jadi alternatif, sehingga bagi kita kepentingannya satu, supaya ini semua apapun bentuknya ini kita ini hidupnya sehat. Ya itu yang jadi tujuan sebenarnya. Dan saya percaya di Indonesia bisa. Gitu. Pak, terakhir. Ya. Apa keunggulan MAB dibanding produk bus listrik yang sejenis yang akan mengaspal di Jakarta? Kalau bicara keunggulan saya rasa sama semua, Mas. Ya, saya jamin. Dan Indonesia ini kebutuhan kendaraan listrik besar sekali. Nah, sebenarnya dengan
banyaknya brand yang datang di Indonesia, ini kan menguntungkan kita juga nih, siapapun orangnya ya, menguntungkan anak cucu kita nanti ke depan. Nah, MAB berusaha untuk menjadi salah satu yang terlibat di situ. Dan kita tahu kalau kita sendiri juga nggak akan mungkin, ya, karena kebutuhannya besar sekali, marketnya besar sekali. Jadi kita, istilah saya tidak mau takabur, tetapi kita menjadi saling melengkapi dengan brand yang lain, dengan manufacturer yang lain. Karena pasti Indonesia akan dilirik siapapun, karena marketnya cukup bagus. Yang penting bagi kita adalah semangatnya, ayo segera dilistrikkan ke negara ini gitu loh, ramah lingkungan semuanya. Dan juga ya kita berharap brand-brand yang lain itu juga melakukan investasinya di Indonesia, ya. Walaupun ya kita bisa dibilang kita yang pertama berani investasi. Kenapa? Karena kita percaya market dari sisi komersial, marketnya besar sekali di Indonesia. Itu, Mas. Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama.